seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengujikan lebih dari pemenang. Sebab saudara semua adalah pemenang-pemenang yang Tuhan inginkan. Baiklah pemenang buat Tuhan. Sebab kita adalah orang yang menang dalam Tuhan. Terima
Sebab Dia yang hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, dunia gentar, aku tak lihat. Mari siapa selama berdoa untuk semua. Terima kasih
Kami boleh bersorak-sorai kepada Engkau ya Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami ingin melengkapi persembahan yang kami berikan pada Engkau. Karena Engkau telah memberkati kami mau mengembalikan sepersepuluh kami ataupun tabur benih yang lainnya. Ini kami Tuhan, kami memberikan dengan sukacita hati kami ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Bersabar. Haleluya. Amin. Di dalamku jadi
kemuliaan dari segala semua ciptaan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami sehingga kami semakin mengerti dan memahami bahwa hidup yang kami hidupi adalah hidup yang benar-benar sangat indah bersama dengan Tuhan. Hidup yang sangat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, telinga pendengaran, tubuh jiwa roh kami untuk menerima sabda kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini adalah minggu pertama di bulan September, kurang 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan mulai minggu ini Bapak Ibu kita sudah mengedarkan juga amplop persembahan untuk Natal, karena kita juga akan persiapkan Natal jauh-jauh hari. Saya belum ganti formnya. Jadi mari kita belajar hari ini Bapak Ibu supaya kita semakin mengerti dan memahami bagaimana tahun ini. Tentu kita melihat dari separuh waktu di tahun ini yang sudah kita lalui, kita melihat ada banyak hal yang tentunya kita mengerti. Ada tantangan, ada sukacita, ada sakit, ada kebahagiaan jadi satu. Tetapi satu hal yang saya tahu dan satu hal yang pasti kita tahu, ada Tuhan di sana. Amin. Bahkan Tuhan juga berkata tidak satu helai rambut pun jatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Nah, itu yang sangat menyenangkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini saya masih melanjutkan untuk firman pemenang menjadi pecundang bagian yang kedua. Bapak Ibu, minggu kemarin kita belajar bahwa pusat kekristenan itu kita tahu adalah Kristus. Kekristenan yang berpusat kepada Kristus ditandai dengan apa Bapak Ibu? Melakukan kehendaknya. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan kehendaknya, maaf, kita bukan orang Kristen. Kristen itu bukan agama, tetapi Kristen itu persekutuan, membangun keintiman dengan Bapaknya, dengan Tuhan Yesus. Dan satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu tolong bisa memahami dan bisa mengerti. Kalau hari-hari ini di sosial media itu banyak satu teolog satu dengan yang lainnya saling menyerang, ya kan? Tapi tolong perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan, ngerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah. Bahkan sinode kita pun hari-hari ini mengalami goncangan itu berkaitan dengan pengakuan iman dari gereja kita, sinode kita tentang Tritunggal. Bahkan kemarin Pak Gilbert juga sudah dipanggil dan diklarifikasi bahwa beliau tetap percaya bahwa Tritunggal Allah yang Esa itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya nanti ke depan, kalau nanti kita dalam waktu dekat juga akan ada baptisan, maka formula kalimat baptisannya juga sudah dirubah. Biasanya formula kalimat baptisan adalah aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus. Nanti gak pakai gitu. Jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa mengerti. Saya sudah kirim pelajari itu supaya tidak diombang-ambingkan. Dan kita juga tahu sudah muncul di Cina ada yang mengaku bahwa dia adalah Mesias. Di Korea juga sudah ada. Dan hari-hari ini semua yang tertulis di dalam Alkitab sudah mulai digenapi. Tapi ingat, itu belum akhir zaman, itu permulaan zaman. Seperti seorang wanita yang apa Bapak Ibu? Melahirkan. Makanya saya dorong Anda sebagai anak Tuhan, hiduplah Anda supaya Anda hidup mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, kita mengerti minggu kemarin, gadis yang bodoh itu adalah gadis yang tidak pernah hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita belajar dari seorang yang bernama siapa? Simpson. Dia membunuh ya orang hanya dengan geraham keledai. Bahkan dia juga di bagian yang pertama dia menangkap anjing liar sejumlah berapa?
300, diikat ekornya, dikasih obor. Maka seluruh ladang gandum yang siap dipanen di orang Filistin membuat orang Filistin marah. Hari ini Bapak Ibu di Papua itu, saya tidak tahu, Albert tahu atau enggak. Di Papua itu ada anjing yang tidak bisa menggonggong. Namanya anjing bernyanyi. 50 tahun hilang, tidak diketahui habitatnya. Tapi kemarin tiba-tiba muncul dari hutan, jumlahnya ratusan. Udah ada di Papua, muncul lagi. Nah, mungkin seperti itu, saya lihat, ya, anjing hutan. Dia tidak bisa menggonggong. Anjing itu ciri khasnya apa Bapak Ibu? Menggonggong. Makanya dia disebut anjing bernyanyi. Nah, jadi mari kita bisa melihat bahwa inilah faktanya. Kita bisa melihat, lalu dia berdoa, dijawab Tuhan enggak? Dia harus dijawab oleh Tuhan. Dan bagian yang terakhir yang kita akan melihat, coba Anda lihat Hakim-Hakim 15 itu, ayat yang ke-20. Karena dari situ kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Mari baca dengan saya. 2, 3. Ia sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin berapa? 20 tahun dia memerintah. Dia ada di Sora sebagai seorang hakim. Ini yang menarik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana setelah dia jadi hakim, memerintah, Israel aman selama 20 tahun. Ingat, kita sudah melihat minggu kemarin, dia jatuh dengan seorang anak gadis dari mana? Timna. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Simson itu benar-benar akhirnya dia meninggalkan jabatannya sebagai seorang hakim. Mari kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan Sunda lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu, dan kedua tiang pintu dicabutnya semua beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan. Anda bisa melihat ini ayat yang sangat menarik. Saya hanya mau bilang gini, Simson ini sebetulnya dia seorang imam. Simson ini sebetulnya dia seorang pahlawan. Dia gagah perkasa. Tapi saya mau bilang, dia bukan seorang pahlawan. Dia seorang pecundang. Kenapa? Karena dia pamer kekuatannya. Dia sombong, dia menggunakan pengurapan Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Coba Anda perhatikan di ayat yang pertama tadi, kalau Anda jeli, ya. Mari kita melihat di ayat yang pertama. Perhatikan di LCD, baca dengan saya. 2, 3. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke mana? Ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan Sunda. Nah, saya mau bacakan dalam terjemahan versi lain, Bapak Ibu, dalam firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini. Pada suatu hari, Simson pergi ke Gaza, sebuah kota Filistin. Di situ ia tidur dengan seorang pelacur. Saya tanya, Simson harusnya ada di mana? Di mana? Kalau dia hakim harusnya ada di mana? Pengadilan kan? Dia harusnya ada di Sora, di mana dia harus mendengar keluh kesah dari umat Israel. Tapi Alkitab dengan jelas yang saya kasih warna merah,
dikatakan di sana pada suatu kali. Jadi Simpson ini mungkin dia sudah jenuh selama berapa tahun tadi? 20 tahun. Dia nggak pernah pergi ke Filistin, ya kan? Filistin, ingat minggu kemarin kita belajar dia jatuh di mana? Di Timnah, betul kan? Kali ini dilihat seorang pelacur, lalu dia tidur dengan pelacur itu. Saya hanya mau bilang gini, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kenapa Daud jatuh dengan Bathsheba? Kenapa? Karena Daud tidak berangkat perang. Masalahnya itu. Daud tidak berangkat perang, dia jenuh di istananya, dia jalan-jalan di atap. Lalu dia lihat siapa? Mandi. Diambil itu. Keisengan kecil bisa berakibat fatal. Mungkin Simpson ini 20 tahun dia ada di pengadilan dengerin umat, satu ketika dia jalan-jalan yang seharusnya dia tidak ke Filistin, itu jaraknya 40 kilo Bapak Ibu, kurang lebih sini Salatiga. Dia jalan dari Surat ke Gaza, ketemulah dia dengan seorang pelacur, tidur malam itu. Nah, saya mau bilang ini sama Anda, ketika kehidupan rohani kita tidak apa ini terfokus kepada kehendaknya, maka kekristenan tidak akan mengerjakan yang kurang. Padahal Simpson harusnya apa? Fokusnya dia diberi tanggung jawab, fokusnya dia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Fokusnya Simpson adalah dia seorang hakim yang membela umat Tuhan. Tapi waktu dia tidak fokus, satu kali dia jatuh. Saya hanya mau bilang ini, waktu saya menyiapkan gambar-gambar seperti ini, cari di Google, pertanyaan saya, bisa nggak tiba-tiba muncul satu gambar yang lain? Bisa. Tergantung saya akan teruskan atau berhenti. Betul kan? Demikian juga dengan Anda. Waktu Anda belajar, kan sekarang modelnya daring, betul ya? Tiba-tiba muncul gambar, muncul situs yang nggak benar. Bisa nggak Anda berhenti di sini? Atau Anda lanjutkan? Kesalahan kecil biasanya sepele, tidak ada yang tahu. Betul kan? Ingat, tidak ada yang tahu, kita bisa jatuh. Lalu mungkin Anda akan bilang ini, Allah, Tuhan itu kan penuh kasih, pasti dia akan apa? Mengampuni. Simpson hanya sepele, tapi nanti akibatnya fatal. Di minggu ke depan kita akan belajar ini. Kesalahan kecil karena kita tidak berfokus kepada Tuhan, itu yang membuat kita bisa jatuh. Satu kali Simpson pergi, satu kali Daud jalan-jalan di atap, jatuhlah Daud, jatuhlah Simpson. Satu kali itu bisa berakibat fatal dalam hidup Anda dan saya. Oleh karena itu, yuk kita fokus kepada Tuhan. Semalam saya sampaikan di anak-anak muda, amnesia rohani. Apa itu amnesia rohani? Amnesia itu kan orang yang lupa apa? Ingatan, lupa fakta, lupa apa? Sejarah. Itu lupa dia. Ya kan? Saya berapa waktu lalu mama hilang, betul ya? Ketemunya di Ciputra. Rebu kemarin saya jemput Bu Mary, ada seorang bapak-bapak juga, sudah tua, dia jalannya gini Bapak Ibu, diseret, ya kan? Saya awalnya nggak ngerti, nggak ngeh. Lalu orang hubung, ditanyain, rumahnya mana? Dia bilang Petek. Oh, Petek saya ngerti ya. Nah ini yang nanyain Petek itu mana? Lalu saya bilang, oh Petek itu di daerah sana, di Pak Brojol. Ya wis, minta antar Bapak Ibu. Pikir saya nanti kok Bu Mary juga bisa apa? Nunggu, saya telepon. Lalu ditanya lagi, rumahnya mana?
Rumahnya Karimata. Pertanyaan saya ini sih bener sih di juga. Pendek atau mana? Karimata. Lah tak antar ke pendek, nanti kan pendek itu luas apa kecil Bapak Ibu? Bingung semua. Ini di mana? Tiba-tiba Bapak Ibu ada anak kecil sepedaan. Kong, digolei anakku katanya. Saya kaget kan, semua kaget. Loh ini engkongnya rumahnya mana? Rumahnya situ, anggrek Pak katanya. Berarti kan tinggal gang belakang apa? Si putra situ. Kenapa dia seperti itu? Amnesia. Udah lupa semuanya, nggak ngerti apa-apa, ditanyain apapun nggak ngerti. Nah sekarang kita juga bisa amnesia rohani. Waktu Tuhan Yesus ngadakan mukjizat beri makan 4.000 orang, apa yang terjadi? Setelah itu terjadi, murid-muridnya ditanya di Markus 8 ayat 18, kamu punya mata bisa melihat, kamu punya telinga bisa mendengar, tapi kamu lupa semuanya. Anda bisa melupakan kebaikan Tuhan kalau hidupmu gak fokus kepada Tuhan. Engkau bisa lupa kebaikan Tuhan, engkau bisa meninggalkan Tuhan kalau hidupmu gak pernah fokus kepada kehendak-Nya. Nah kalau kita menyadari ini, yuk kita harus berbahagia karena kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Dan saya mau bilang ini, tidak ada kehancuran besar dalam kehidupan seseorang kalau tidak dimulai dari langkah-langkah kecil yang liar. Kayak tadi saya bilang, bisakah waktu saya cari gambar, tiba-tiba muncul gambar yang gak benar? Waktu kita belajar, waktu kita cari apapun, bisa nggak muncul hal yang gak benar? Bisa berhenti, bisa berhenti. Atau kita lanjutkan? Bisa. Kalau hidup kita fokus kepada Tuhan, kita gak akan tertarik akan hal itu. Pada suatu kali pergilah Simpson ke Filistin, ke Gaza. Hanya iseng aja, tapi akibatnya sangat apa? Fatal. Dan saya bilang, hati-hati yang pacaran. Tidak ada titik balik. Maksudnya, waktu pacaran awalnya pegang-pegangan atau ngomong-ngomong? Ngomong-ngomong, betul kan? Begitu ngomong-ngomong, maju satu langkah apa itu? Pak, pegangan tuh Pak, mosoknya benar kok diri-diri terkaca gandengan, gitu kan? Gandengan, betul kan? Saya tanya, waktu gandengan pertama kering nggak? Kering. Bisa nggak terus balik lagi nggak gandengan? Nggak mungkin. Ya kan? Pak ini udah, dia kan paine cilik, dia tak rakul. Betul. Gandengan terus apa Bapak Ibu? Rakul. Makanya kalau naik motor itu gampang. Ini suami istri selingkuhannya atau orang pacaran ketok. Ya kan? Nanti perhatiin kalau naik motor, kalau dibonceng suaminya pasti pegangnya di sini. Ya kan? Karena perut suaminya sudah besar. Enggak, Bu Mary masih bisa. Ya kan? Pegangannya di sini. Kalau orang pacaran, ya kan? Pegangannya takut kalau jatuh, bener kan? Simpsonnya kayak gini. Begitu sudah dirangkul, ada titik balik nggak? Maju nggak? Maju. Ya pulang dulu ya, cium kening. Betul ya? Begitu cium kening, lama-lama bosan nggak? Bosan. Tidak. Semakin itu jatuh kan. Karena iseng tadi. Dan hati-hati ya perempuan, kamu piring seng atau piring apa itu? Beli seng laki-laki, beli nggak Pak? Perempuan piring seng itu dibanting kalau tangan terus kan, nggak apa-apa. Tapi perempuan begitu dibanting sekali hancur kan? Hancur. SMA boleh pacaran kan? Boleh. Bukan karena bilu.
Saya bilang gereja kita sudah tekankan SMA nggak boleh pacaran. Kenapa? Mau mikir matematika 1 kali 1 dengan iso kok pacaran. Hati-hati. Fokus sekolah. Belajar. Gak ada titik balik. Gak usah iseng-iseng lupa temanku pacaran. Orang jadi perokok. Iseng-iseng temennya merokok semua, akhirnya ikut apa? Merokok. Ada titik balik? Nggak ada. Pak, nih orang merokok pahit. Sopo saya ngomong. Karena apa? Sudah kecanduan. Akhirnya nikah. Makanya saya bilang, jangan sekali-sekali nyoba. Begitu kita nyoba, kita pasti akan apa? Jatuh. 1 kali itu berakibat fatal buat Simpson. Simpson tidur dengan pelacur. Ditungguin itu di ayat yang kedua. Semalam-malaman ditungguin, Simpsonnya gak keluar-keluar. Iya kan? Pikir mereka nanti kalau keluar tak tangkap. Karena mereka gak bisa nangkep Simpson. Seluruh warga kota dikerahkan untuk ngepong rumah itu, tapi gak bisa mereka. Lalu di bagian yang kedua kita bisa melihat di ayat yang ketiga, keliaran Simpson dipamerkan di sini. Apa itu? Malam, tengah malam Simpson bangun, dia mau pulang, pintu gerbangnya apa? Digembok. Itu istilahnya kalau orang Jawa sak patok-patoknya itu, tiang-tiangnya diangkut Simpson. Saya tanya, kira-kira kuat gak Simpson itu? Sudah kuat. Superman sama Simpson kuat mana? Simpson, Superman itu udah ada kok. Ada nggak Superman? Nggak ada. Simpson ada loh. Ada, berarti Simpson itu hebat. Pintu gerbang itu Bapak Ibu, kalau Anda pernah ke Israel, ke Timur Tengah sana, pintu gerbang itu kuat. Nggak usah jauh-jauh. Kalau Anda pergi ke Jogja, ya kan? Masih ada sisa nggak itu pintu gerbangnya? Gapuronya masih kan? Itu mesti tebel kayunya. Dan kiri kanannya untuk membuka itu Excelnya juga kuat. Tapi Simpson kuat. Diangkat itu. Dan dia pamer gak itu? Pamer. Dibawa naik ke gunung. Ditaruh itu di bukit. Berhadapan dengan Hebron. Pertanyaan saya, takut gak itu orang Filistin? Takut, tapi gak bisa nangkep Simpson. Dan mereka semakin membenci siapa? Simpson. Saya bilang, 1 kali kesalahan itu jatuh, Tuhan masih menunggu, Tuhan masih mengampuni. Simpson belum kena batunya. Belum. Tetapi saya mau bilang, jangan sampai kita ini benar-benar nanti dipermalukan, dibuat malu. Berhentilah. Kalau hari ini ada dosa yang orang lain nggak ngerti, yang kita sendiri tahu, minta ampun sama Tuhan. Datang kepada Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penyabar, dan Tuhan pasti akan membalut luka hati. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menyambut kita. Tapi Simpson enggak. Nanti di minggu berikutnya kan baru dia ketemu dengan siapa? Delina. Dia baru kena batu. Kali ini Tuhan masih membiarkan Simpson. Kali ini Tuhan nunggu supaya Simpson masih mau kembali lagi. 20 tahun pelayanan Simpson ternoda di bagian akhir itu. Dan kita lihat dicabut, diangkat. Dan kita lihat perjalanan hidup Simpson menunjukkan betapa ia adalah seorang yang berpusat kepada dirinya sendiri. Padahal harusnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dia berpusat kepada dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ia menggunakan pengurapan dan karunia-Nya untuk kepentingan dirinya sendiri. Benar kan? Saya tanya, berzina itu dosa nggak? Dosa. Simpson berzina nggak? Dengan pelacur, betul ya? Tapi dia masih punya kekuatan pengurapan Tuhan.
Harusnya Simpson dia berbuat dosa, tetapi dia malah pamer gitu, menunjukkan bahwa dia orang kuat. Dia menyepelekan Tuhan. Dia tidak tahu pasti ada waktu pembalasannya siapa? Tuhan dalam hidup. Kalau hari ini kita berbuat salah, hari ini kita berbuat dosa, dengar baik-baik, jangan sampai kita dipermalukan seperti Simpson di bagian ayat 4-22 yang akan kita bahas minggu depan. Bagaimana Simpson itu akhirnya jatuh, dan Simpson merasa dirinya masih hidup di dalam pengurapan Tuhan. Bapak itu sudah jadi rahasia umum. Beberapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan yang jatuh, ya kan, dengan anak rohani. Setiap habis melakukan hubungan suami istri, mereka perjamuan suci. Untuk apa? Penyucian dosa. Bukankah ini main-main? Bukankah ini dosa? Sudah tahu itu dosa, diulang terus bertahun-tahun. Dan hari ini mungkin orang lain nggak ngerti siapa kita, apa yang kita perbuat, tetapi dengar baik-baik, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Lalu Anda mungkin bilang, Pak, belum ada yang ketahuan, belum mau sing orangnya. Terus kita berbuat dosa. Lalu penghiburan kita berkata, Pak, Tuhan itu kan penuh kasih, pasti Tuhan ngampuni saya. Iya betul. Tetapi dengar baik-baik, akibatnya Daud itu keluarganya pecah nggak? Anaknya saling membunuh nggak? Saling membunuh. Apa yang ditabur itu nanti anak kita yang bisa menikmati, yang menuainya. Makanya hari ini hati-hati. Dan saya ngomongin kekristenan itu harus fokusnya kepada Kristus. Saya mau ulang bagian ini karena ini penting. Coba lihat Matius pasal 7. Mulai ayat 21. Sebelum mari baca dengan saya. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat. Perhatikan ayat 21, ya kan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kalau Anda tidak melakukan kehendak Bapa, Anda itu orang yang jahat. Di mana ayatnya? Di ayat yang terakhir tadi kita baca. Di sana dikatakan ayat 23, ya kan, kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Kata kejahatan itu adalah anomia dalam bahasa Yunani. Anomia itu artinya mereka yang tidak mau hidup dalam hukum dan ketetapannya Allah. Tuhan punya hukum, Tuhan mencintai hukum, Tuhan mengasihi hukum. Yuk kita belajar hari ini. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu banyak. Pak, bagaimana ngerti hukum-hukumnya Tuhan? Saya mau bilang, hukumnya Tuhan ada di sini kok. Ketetapannya Tuhan ada di sini. Semalam saya kasih contoh kepada anak-anak muda. Bagaimana supaya kita tidak amnesia? Salah satunya berpegang kepada kebenaran. Nah, saya kasih contoh semalam. Menolong orang itu baik kan? Baik kan? Baik kan? Nah, sekarang saya kasih kasus. Satu ketika ada seorang anak muda datang ke pastor, diantar sama ibunya. Dia ketemu dengan saya sama Bu Mary. Dia mau pinjam motor. Dia pinjam motor untuk pergi ke sebuah mall yang ada di Jalan Majapahit untuk dia belanjakan hadiah dari orang tua asuhnya. Lalu saya tanya ke dia, kamu punya SIM nggak? Dia jawab, dia tidak punya SIM. Tapi Pak, saya tahu jalan tikus.
Ngerti ya maksudnya jalan tikus? Artinya dia bisa selamat sampai ke mall itu lewat jalan kampung yang tidak ada apa? Polisi. Kalau saya tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya bisa kasih gak kira-kira? Bisa. Kan menolong itu baik kan Bapak Ibu? Baik. Apa? Gak punya sih. Kalau saya nolong dia, kita kan gak tahu, tiba-tiba dia kecelakaan. Nanti yang dituntut tidak hanya dia, tetapi juga yang beri apa? Pinjam motornya, itu juga kena. Satu, saya melanggar hukumnya Tuhan. Yang kedua, saya melanggar hukum pemerintah. Solusinya bagaimana? Saya ngerti orangnya jengkel sama saya, nggak seneng sama saya, tapi yang pada prinsipnya saya harus tetap menjunjung tinggi kebenaran. Kebenaran ini jangan diturunkan. Standar firman Tuhan ini harus apa? Dinaikkan. Ya saya bilang, udah, kamu saya kasih uang, kamu naik angkot atau naik ojek atau naik Grab atau naik apa, terserah. Saya kasih. Kalau saya memberi, saya menjerumuskan dia. Itu contoh. Makanya kalau kita hidup ngerti fokusnya kepada Tuhan, meskipun embel-embelnya kita mau membantu, nggak bisa. Kita pasti ngerti hati itu. Kemarin Rebu saya ketemu mama saya jadi ingat. Satu ketika mama saya itu nelpon saya. Kamu bisa bantu nggak berkatin orang? Saya tanya. Kalau berkatin orang saya bisa nggak Bapak Ibu? Pernikahan bisa? Bisa. Saya bilang bisa. Apalagi itu saudara dekat saya yang mau menikah, bisa. Tapi calon suaminya orang Korea. Saya bilang bisa, ya. Tapi butuh waktunya 1 minggu katanya. Saya ngomong, Mak, kalau waktu 1 minggu nggak bisa, saya nggak mau. Kalau mau 6 bulan, karena saya harus ke imigrasi, itu akan lebih susah, lebih sulit saya bilang. Urusannya ke imigrasi, tingkatnya sudah sampai ke sana. Tidak hanya RT RW surat intil atau surat intil, enggak, itu harus ada keterangan dari duta besarnya Korea itu kalau orang itu tidak menikah juga harus ada. Itu tidak dalam waktu 1 minggu. Makanya saya minta waktu 6 bulan. Gereja saya pun 6 bulan saya bilang gitu. Oh ya, nanti tak ngomong dulu. Nah, saudara saya tuh ada di sebelah mama saya. Lalu mama saya nelpon lagi. Iya nih 1 bulan, kamu minta berapapun dikasih. Enak nggak kira-kira Bapak Ibu? Enak. Minta berapapun kamu dikasih. Tapi waktunya berapa? 1 bulan. Saya tetap tidak mau. Nggak mau. Mama saya bilang, Wisto, tulungi daripada nanti dia bersidang. Ada embel-embelnya ya Bapak Ibu. Kalau saya nggak nolong, berarti saya izinkan dia apa? Bersidang. Tetap saya bilang enggak. Bagaimanapun saya harus menjunjung tinggi peraturan pemerintah. Saya lakukan. Enggak. Terus berapa waktu berikutnya saya pulang ke rumah, mama saya bilang ini, kamu tahu saudara saya disebutkan nama, dia menikah yang berkati pendeta ini. Sekarang pendeta ini sudah punya rumah dan sudah punya mobil. Kalau kamu mau, kamu sudah punya rumah, sudah punya mobil. Saya bilang ini, bukan itu yang saya cari. Saya lakukan, tapi Tuhan tidak ada dalam hidupku. Hadirat Tuhan tidak ada dalam hidupku. Contoh saya. 1 kali, ini Simpson pergi kemana? Ke Gaza. Jatuh. Begitu 1 kali saya berkati dia, dapat uang banyak. Saya tanya, besoknya ada lagi nggak kira-kira? Ada lagi. Bisa minta tambah tinggi nggak saya? Bisa. Jatuh. Kalau hidup kita nggak dalam kebenaran, hati-hati. Nolong orang itu, tapi belum tentu itu kan. Semalam saya bilang gitu sama anak-anak. Jadi, yuk kita hari ini belajar.
Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, ngerti hatinya Tuhan, kita gak akan pernah jatuh dalam bentuk apapun. Amin. Orang mereka-rekakan kita yang jahat, tetapi Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita buka peluang untuk kita jatuh. Kalau hari ini ada yang sudah jatuh, kalau hari ini masih ada dosa, dan orang lain tidak tahu, jangan berkata, tidak ada yang tahu. Tuhan pasti apa? Tahu. Dan jangan berkata, Tuhan kan kasih Pak, Tuhan pasti mengampuni. Iya, hari ini kau masih diampuni, tapi dalam titik tertentu Tuhan pasti akan membongkar semua, dan itu akan sakit dan mempermalukan hidup kita. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Kalau hari ini kita hidup, biarkan hidup kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Yang Tuhan berikan, memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihi.
Tuhan Yesus masih menunggu kita. Simpson masih dibiarkan dan Tuhan belum menegur. Itu adalah kesempatan untuk Simpson seharusnya berpaling kepada Tuhan. Hari ini kalau masih ada dosa, kalau pagi hari ini masih ada ganjalan kepahitan iri hati dalam hidup, jangan tunggu, tapi lari datanglah kepada Tuhan. Biar di sisa umur hidup Anda mempermuliakan Tuhan, Anda meninggikan Tuhan, dan Anda dipakai Tuhan secara luar biasa. Berkata jujur kepada Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau berubah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari saya undang Bapak Ibu bisa berdiri. Persiapkan hatimu untuk menerima tubuh dan darah Tuhan, menikmati perjamuan, berkata jujur kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau masih ada dosa yang tersembunyi. Ampuni kami, kami tidak mau berbuat iseng lagi, karena kami tahu itu akan bisa membuat kami jatuh. Tapi hidup kami mau fokus kepada-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak fokus kepada-Mu. Kami mau mengambil tubuh dan darah Tuhan, dan kami akan menikmati dengan ini dalam nama Yesus. Di sisa umur hidupku, silakan Bapak Ibu bisa aku masih kuat, apapun yang kau berbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi angin berpecah, menjadi angin berjuang, menjadi berkat bagi sesama. Umur hidupku selama ku masih kuat, apapun yang kau berbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi
kita senantiasa mau melayani Tuhan dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Kami mengangkat tinggi roti di atas kepala kami sebagai tanda kami mengasihi, menghormati akan karya pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami percaya tubuh Tuhan yang terkoyak, terpecah bagi kami. Kami menikmati dengan iman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kami menikmati dengan iman dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Terima kasih. Kami hanya bisa berkata terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan bulan September ini dalam tangan kedatangan. Engkau yang akan berjalan lebih dahulu di depan kami, sehingga semua program-program gereja kami, khususnya One on One Mission, yang sudah akan kami mulai minggu ini, kami percaya ini akan mempermuliakan Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini untuk perjamuan yang boleh kami nikmati, karena kasih-Mu, karena penyertaan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau, oleh karena itu berjalanlah bersama kami. mengasihi Tuhannya dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh. Setelah engkau berbuat bakti, sekarang pulanglah engkau ke ladang usaha, ke dalam pekerjaan, ke dalam pendidikan, ke dalam keluargamu dan rumah tanggamu. Angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan nikmatilah berkat-berkat-Nya. Home family, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk menyatakan kebesaran dan kedahsyatan namanya. Engkau telah ditetapkan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa oleh Tuhan semakin naik, tidak semakin turun. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak pernah sia-sia. Di tangan kananmu umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan, sehingga engkau tidak pernah berhutang, tetapi engkau akan menghutangi bangsa-bangsa. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan dan penjagaan yang dahsyat dari Roh Kudus. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan kemuliaan. Haleluya. Thank you Jesus.